Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Yang sama-sama kita cintai, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Dr. Henry Sayuti, beserta segenap pimpinan wilayah yang hadir. Di sini ada Ayahanda Saprius yang dari hari ke hari saya lihat semakin muda. Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM Riau, Saudara Yuslim. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Riau, Dr. Agustiar. Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PWM Riau, Dr. Santoso. Ketua Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Riau Lajismu, Saudara Paiman. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Dr. Andos Haji Sahrul Mauludi MA. Ketua Himpunan Difabel Muhammadiyah Riau, Imamil Usni, beserta seluruh jajaran yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu dari PDM seprovinsi Riau, dari BWI, hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi saya berdoa agar kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menebang si pokok jati, elok dibuat menjadi peti. Selamat datang di kampus Umri. Anda berada di rumah sendiri. Saya laporkan kepada Ketua PWM bahwa pada pagi hari ini ada 5 majelis dan lembaga yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan di Umri. Kami selaku tuan rumah sangat merasa tersanjung dengan banyaknya program-program Muhammadiyah dilaksanakan di perguruan tinggi kita ini. Sebab saya yakin dengan banyaknya kegiatan di sini, itulah yang membuat saya dulu masuk surga dari bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Umri mencatat sejarah. Yang pertama, tahun 2025 merupakan tahun di mana mahasiswa baru Umri terbanyak dalam sejarah 17 tahun Umri. Kita mentargetkan mahasiswa baru tahun ini 2.800. Sampai pagi tadi yang sudah punya NIM lebih kurang 3.036 orang. Dan ada 1.300 yang dalam proses pembuatan NIM. Kemudian pada pagi hari ini juga kita akan mendeklarasikan Umri sebagai kampus ramah difabel. Insya Allah bangunan-bangunan Umri ke depan
memang kita desain untuk memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat para difabel. Kita sedang membangun gedung yang kita sebut dengan gedung Mahmud Marzuki, karena Mahmud Marzuki adalah tokoh Muhammadiyah Riau yang meninggalnya akibat disiksa oleh pemerintah Jepang dan Belanda, sehingga kita abadikan namanya di gedung itu agar semangat perjuangannya membara di hati kita semua. Gedung ini akan kita bangun 9 lantai. Kalau ini siap, maka inilah mungkin gedung universitas yang tertinggi di Pulau Sumatera, khususnya swasta. Kalau di Riau kita memang sudah lebih tinggi, karena bangunan kita sudah 7 tingkat. Sementara UIN, tempat ketua PWM bekerja, itu masih 5 tingkat saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, salah satu kesumulan ajaran Islam, ajaran agama ini meliputi semua aspek kehidupan manusia. Ketika kita bicara tentang difabel, tak banyak sekali sahabat-sahabat yang memang berasal dari orang yang difabel. Adalah Abdullah Ummu Maktum yang tunanetra. Ada Amar Al-Jaham yang kakinya kecil sebelah. Ada Itqan Al-Malik yang juga pincang. Tapi ternyata Rasul sangat memuliakan mereka. Pernah suatu hari beberapa orang sahabat ingin berjumpa dengan Rasul, dan mereka sudah mendapat giliran pertama. Dengan tiba-tiba Abdullah Ummu Maktum datang, maka batal semua giliran. Rasul lebih mendahulukan orang yang tunanetra tersebut bertemu dengan beliau. Bahkan Amar itu pernah disuruh Rasul menjadi imam sholat, sebagaimana Abdullah ibnu Maktum juga pernah menggantikan Rasul menjadi imam sholat. Artinya sebanyak itu sahabat-sahabat yang sempurna, Rasul pernah memerintahkan orang yang difabel menjadi imam bagi para sahabat-sahabat yang sempurna. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati para difabel, bagaimana pula lah orang seperti kita. Maka sesungguhnya menjadikan UMRI sebagai kampus difabel, kampus ramah difabel, ini bukan sekedar gengsi, tapi ini adalah tuntutan ideologi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita juga pada hari ini sampai besok mengadakan raker di Majelis Wakaf. Ada kajian ketarjihan yang diadakan oleh Majelis Tarjih. Kebetulan kita kedatangan tamu Profesor Dr. Sohirin Solihin. Beliau dulu sekolah di PGA Ciamis, lalu di Al-Azhar University, kemudian di Birmingham di Inggris, pernah menjadi dosen di Oxford University, pernah 13 tahun menjadi ketua Islamic Center di London. Jadi kalau melihat kegiatan-kegiatan dan jabatan-jabatan beliau, tidak jauh berbedalah dengan Ayahanda Saprius, kan. Jadi kebetulan beliau sedang ada di Pekanbaru karena mengurus visa dosen beliau di UMAM, maka saya harapkan selama seminggu dapat mengupgrade pemahaman keislaman dan kemuhammadiyahan di kalangan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Provinsi Riau. Bagi teman-teman yang mengikuti acara Majelis Wakaf, jika nanti sudah selesai, dapat bergabung dengan Majelis Tarjih. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin acara pembukaan dan pendeklarasian UMRI sebagai kampus yang ramah terhadap difabel selayaknya dilakukan oleh ketua PWM saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.